Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kurniana dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar humanistik. Kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Indah Ayu Hapsari, NIM 140141931, dan yang kedua ada Antik Maulida Sofiah, NIM 140141933, dan yang ketiga ada Ananda Nusantara, NIM 140141937. Berikut ada pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama yaitu pengertian teori belajar humanistik, yang kedua ada tokoh-tokoh teori belajar humanistik, yang ketiga ada prinsip-prinsip teori humanistik, yang keempat ada implikasi teori belajar humanistik, yang kelima ada aplikasi teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pada pentingnya isi dan proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang kita bisa amati pada dunia keseharian saat ini, teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri manusia. Yang kedua ada tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu ada Arthur Combs. Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dunia lingkaran besar dan lingkaran kecil, yang bertitik pusat pada satu pusat saja. Lingkaran kecil yang pertama adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan yang besar, dan yang kedua adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, maka makin berkurang pengaruhnya kepada perilaku manusia. Saya Antik Maulida Sofiah akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Indah. Teori yang kedua adalah teori Maslow. Ia mengatakan bahwasanya implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah ketika saat mengajar anak-anak didiknya. Ia mengatakan bahwasanya perhatian dan juga motivasi ini akan terpenuhi jikalau kebutuhan dasar si siswa itu juga dapat terpenuhi. Nah, yang ketiga adalah dari Carl Rogers. Nah, pentingnya guru harus memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah menjadikan manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Nah, yang kedua adalah siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna, dan yang ketiga adalah pengorganisasian bahan pengajaran, dan yang terakhir adalah belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Kemudian belajar signifikan apabila materi dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud-maksud sendiri. Kemudian yang ketiga adalah belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi, yaitu tugas-tugas belajar yang mengecam diri. Kemudian terjadilah proses belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Kemudian belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar. Kemudian belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya. Kemudian belajar mengenai proses belajar, dan yang terakhir adalah kepercayaan terhadap diri siswa lebih mudah dicapai terutama jika siswa itu dibiasakan untuk mawas diri. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang implikasi teori belajar humanistik, yaitu guru sebagai fasilitator harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, guru harus memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal, penciptaan situasi kelompok, maupun penciptaan pengalaman di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua, guru harus memperjelas tujuan-tujuan perorangan dan tujuan-tujuan kelompok yang bersifat secara umum di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga, guru harus mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswanya
untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Nah, tujuan ini sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam proses belajar siswa yang bermakna tadi. Selanjutnya yang keempat, guru harus mengatur dan menyediakan sumber-sumber belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yang kelima, guru harus menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel, yaitu dapat dimanfaatkan oleh kelompok maupun secara individu. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, guru harus menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas, dan guru harus menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap, perasaan, dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individu maupun bagi kelompok. Materi selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar humanistik. Nah, aplikasi teori humanistik ini lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkannya. Nah, peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator atau pembimbing bagi para peserta didik. Sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampinginya untuk memperoleh tujuan pembelajarannya. Menurut Sumanto tahun 1998 halaman 235. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan presentasi dari kelompok kami pada hari ini yaitu teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik yang mampu mengembangkan potensi di dalam dirinya. Nah, salah satu dari prinsip teori belajar humanistik adalah bahwa manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Artinya seseorang secara alamiah memiliki rasa ingin tahu dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi terhadap dunianya. Lalu implikasi dari teori belajar humanistik salah satunya yaitu sebagai guru sebagai fasilitator. Nah, guru yang fasilitatif mengurangi angka tidak hadir dari siswa, meningkatkan angka konsep diri dari siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik maupun prestasi sebagainya. Lalu penerapan atau aplikasi teori belajar humanistik ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri, sedangkan guru sebagai fasilitator atau pendamping dan motivator. Terima kasih, selesai sudah kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi yang kurang berkenan maupun kurang jelas. Untuk selebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.